Ki Ageng Mangir Wonoboyo merupakan seorang pemimpin dari desa Perdikan yang terkenal. Namanya berkaitan erat dengan Mataram Baru karena perselisihannya dengan Panembahan Senopati. Kisah akhir hidup Ki Ageng Mangir Wonoboyo ada beragam versi. Begitupun dengan tempat yang diyakini sebagai makamnya. Ada yang menyebutkan terdapat di Kota Gede, ada pula yang mengatakan terdapat di Godean Sleman. Nama Ki Ageng Mangir Wonoboyo bagi beberapa kalangan sangatlah menarik, mungkin karena kaitan namanya dalam babat sejarah Mataram Baru. Versi populer mengatakan bahwa makam tokoh ini berada di komplek makam Raja-Raja Kota Gede, dengan separuh bagian berada di luar dan separuh bagiannya lagi berada di dalam. Konon hal ini menyangkut predikat sosok Ki Ageng Mangir Wonoboyo sebagai pemberontak. Menelusuri kisah Ki Ageng Mangir di buku sejarah konvensional sangatlah tidak mudah. Babat Tanah Jawi yang ditulis oleh W.L. Ontlof di tahun 2017 sama sekali tidak membahasnya. Bahkan peneliti luar negeri seperti H.J. de Graaf dalam buku Awal Kebangkitan Mataram juga tidak memasukkan informasi mengenai sosok Ki Ageng Mangir ini. Versi cerita paling umum akan mengatakan bahwa nama Ki Ageng Mangir Wonoboyo adalah pemberontak yang enggan tunduk di bawah Panji Mataram Baru semasa Panembahan Senopati berkuasa. Peneliti sejarah Savitri Serer dalam prakatanya di naskah drama Mangir, karya Pramudia Anantatur mengatakan bahwa Ki Ageng Mangir punya nama asli Wonoboyo. Beliau adalah sosok pria berusia 23 tahun yang diangkat sebagai pemimpin desa Perdikan, yang berarti desa yang dibebaskan dari pungutan pajak zaman kerajaan dan bernama Mangir. Beliau mendapatkan gelar atau julukan Ki Ageng. Pengangkatan ini karena kepiawaiannya dalam mempertahankan desa dari rongrongan pasukan perang Panembahan Senopati. Berbagai versi cerita mengatakan bahwa Ki Ageng Mangir adalah gelar turun-temurun di tanah Perdikan itu. Artinya, Wonoboyo bukanlah satu-satunya nama Ki Ageng Mangir dalam perjalanan sejarah di desa Perdikan Mangir. Tentang hubungan Mangir dan Mataram Baru, Savitri menyatakan kemungkinan dulunya kedua wilayah ini dalam kondisi baik-baik saja. Masalah kemudian baru muncul saat Panembahan Senopati membutuhkan daya tambahan untuk menopang operasional Keraton Mataram Baru. Singkat cerita, salah satu putri Senopati yang bernama Pembayun diutus untuk menyamar menjadi penari demi mendekati Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Pembayun dan Ki Ageng Mangir kemudian menikah. Akhir kisah keduanya terjadi saat Ki Ageng Mangir Wonoboyo sudah bersedia tunduk pada Mataram dan hendak mengaturkan sembah pada Panembahan Senopati di istananya. Sebelum babak itu terjadi, berbagai versi menggambarkan adanya saling serang antara tentara Mangir dan Mataram yang kemudian menewaskan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Maka, posisi makam Mangir di Kota Gede tadi punya makna bahwa sosok itu memegang dua predikat sekaligus, yaitu menantu dan juga musuh Panembahan Senopati. Informasi di laman website Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengkonfirmasikan dua predikat tersebut. Pagi hari ini sangat cerah, meski di kejauhan terlihat gerumbul awan mendung siap mendekat dan siap mencurahkan hujannya sewaktu-waktu. Memang musim penghujan telah tiba, meski agak sedikit terlambat. Pagi ini pula, aku menyengajakan diri berkunjung ke sebuah lokasi yang diyakini oleh sebagian orang sebagai makam dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo.
Letaknya di Dusun Sorolaten, Sidokarto, Godean, Sleman, berjarak sekitar 8 km ke arah barat dari Keraton Yogyakarta. Kali ini aku mengarah dari arah Kelurahan Bangunjiwo menuju ke arah utara, menyusuri jalan yang mulus dengan pemandangan yang sangat indah sekali. Ya, beginilah suasana pinggiran kota Yogyakarta di pagi hari. Kembali pada kisah Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Mengenai versi dari makam Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang berada di Sorolaten ini, ada dua versi yang sepertinya bisa disebutkan. Versi pertama mengungkapkan bahwa Ki Ageng Mangir tidak dibunuh, melainkan disingkirkan oleh Panembahan Senopati. Lalu kepada Demang Tangkil, Ki Ageng Mangir dititipkan. Maka ketika meninggal, Ki Ageng Mangir dimakamkan di wilayah Tangkilan, Godean, Sleman. Versi kedua menyebutkan bahwa Ki Ageng Mangir tidak dibunuh oleh Panembahan Senopati, namun diusir dari wilayah Mataram. Kemudian dengan dikawal pasukan Panembahan Senopati, Ki Ageng Mangir meninggalkan ibu kota Mataram. Setiba di desa Banaran, Ki Ageng Mangir dibunuh oleh pasukan Panembahan Senopati. Jasadnya kemudian dimakamkan di Tangkilan, Godean, Sleman. Kedua versi tadi mungkin berkaitan dengan lokasi yang akan aku kunjungi ini. Namun lokasi tepat dari makam Ki Ageng Mangir Wonoboyo ini letaknya tidak persis berada di Dusun Tangkilan, melainkan di Dusun Sorolaten. Sedangkan Dusun Tangkilan berada di sisi timur dari Dusun Sorolaten. Dan kembali mengenai sejarah, terutama yang tidak memiliki catatan pokok seperti serat atau babat, dan hanya melalui tradisi lisan atau tutur, maka akan banyak terjadi kesimpang siuran dan kemudian juga berakibat pada banyaknya versi yang beredar. Itulah sebabnya, sebelum tayangan ini selalu aku mencoba untuk menegaskan kembali agar tidak menjadikan tayangan ini sebagai sebuah kebenaran mutlak. Silakan mencari referensi lain sebagai penguatnya. Tayangan Senyum Indonesia hanyalah dokumentasi perjalanan yang sebisa mungkin mengemukakan kisah sejarah dari berbagai sumber, bukan untuk menyalahkan atau membenarkan salah satu versi saja, karena apapun yang terjadi di masa lalu pastinya mengandung pesan-pesan nilai kebaikan. Dan sekali lagi, tayangan Senyum Indonesia tidak bermaksud mendiskreditkan kisah atau tokoh tertentu. Berbagai versi coba dimunculkan untuk memperkaya hasanah teman perjalanan Senyum Indonesia, khususnya mengenai sejarah perjalanan bangsa ini. Dan aku pun mulai memasuki jalan menuju ke arah makam Ki Ageng Mangir Wonoboyo, melalui perkampungan yang cukup padat. Lokasinya berada di belakang perkampungan ini, yang terdapat banyak komplek pemakaman. Mungkin karena dahulu letaknya jauh di pinggir kota, maka jika diamati, di sekitaran desa Sidokarto dan Sidoarum yang bersisian, sangat banyak sekali terdapat komplek pemakaman.
Dan akhirnya aku pun tiba di sebuah bangunan yang sama sekali tak ada penanda berupa tulisan. Sebuah bangunan yang dari kejauhan menyerupai sebuah bangunan joglo. Lokasi yang diyakini sebagai makam Ki Ageng Mangir Wonoboyo ini baru ditemukan oleh seorang pelaku spiritual bernama Pak Warno di awal tahun 1970-an. Pak Warno juga kemudian dimakamkan di lokasi ini. Pak Warno kabarnya mendapatkan petunjuk melalui lelaku yang dijalankannya. Dan perlahan bangunan-bangunan yang ada di komplek ini berdiri dengan sepenuhnya dana yang dikumpulkan dari para pengunjung. Saat ini, lokasi makam diurus oleh seorang juru kunci bernama Bu Minah. Bu Minah turun-temurun mengurus makam ini sebagai bentuk pengabdian dan menjalankan pesan dari orang tuanya. Komplek ini terbilang cukup luas dan terdapat bangunan-bangunan yang tak hanya lokasi makam, tapi juga terdapat bangunan berupa tempat ibadah, ruang terbuka, dan juga kamar mandi. Di sini juga terdapat beberapa makam yang terlihat cukup tua dan berada di lokasi ini. Aku pun segera masuk ke area makam Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Dan sejenak kemudian aku pun berdiam diri, menghaturkan rasa hormat dan berharap segala kebaikan tercurah bagi beliau, juga bagi seluruh yang berada di komplek pemakaman ini. Suasananya sangat tenang dan nyaman sekali. Dan setelah berdiam diri sesaat, aku menyempatkan diri untuk sejenak bertegur sapa dengan Bu Minah. Ada sebuah pesan yang mungkin bisa kuterjemahkan secara bebas. Intinya begini,
Banyak kisah yang beredar mengenai sejarah suatu tempat. Urusan kita bukanlah membenarkan atau menyalahkan kisah itu. Yang terpenting adalah terus kunjungi para tetua atau leluhur sebagai bagian dari proses mengenali diri kita sendiri. Sebuah pesan yang sangat berkesan mendalam bagiku, sebab tak mudah menyajikan tayangan mengenai sejarah suatu tempat dan harus tetap menjaga objektivitas. Semoga ini adalah sebuah langkah kecil untukku mengenal diriku sendiri, daripada hanya diam berpangku tangan sambil menggerutu, menyaksikan sejarah bangsa dan leluhur yang kian hari kian diacuhkan oleh anak cucunya sendiri. Terima kasih Eyang Mangir Wonoboyo untuk kesempatan yang luar biasa ini.